hari yang tegang menyelimuti Jakarta, para pemuda datang ke rumah Bung Karno dengan penuh semangat dan desakan. Mereka baru saja mendengar kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kesempatan emas untuk mereka akhirnya tiba. Namun, perbedaan pendapat pun tak terhindarkan. Ada apa malam-malam begini kalian kesini? Pentingnya tampak begitu serius. Bung Karno, kamu bawa kabar penting. Jepang sudah menyerah. Ini saatnya kita menyatakan kemerdekaan. Hah? Apa? Apakah berita itu benar? Kabar ini sudah sangat benar, Bung. Karena saya mendapatkan informasi dari Raja Jepang kalau sudah kalah. Kalau kabar ini memang benar, maka ini merupakan kabar besar bagi kita. Namun, kita harus tetap waspada, Bung. Tidak ada waktu lagi, Bung. Paket kita sudah terlalu lama menunggu. Kita harus bertindak sekarang. Bung, kita semua nggak berapa, Bung. Semua harus diperlakukan dengan baik. Justru kalau menunggu lagi, Bung, Jepang akan berubah pikiran atau sekutu datang dan mengambil ahli keadaan. Saya mengerti semangat kalian. Kemerdekaan bukan hanya soal perdamaian. Ini soal masa depan bangsa. Tapi, Bung, masyarakat sudah siap untuk mentaruhkan segalanya demi kemerdekaan, Bung. Saya mengerti. Namun, jika begini, kita harus tetap memikirkan keselamatan rakyat. Jangan sampai keputusan kita malah membawa penderitaan. Lebih baik kita mati, ya berarti saja. Bung Karno harus memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Saya tidak ingin gegabah. Kalian pikir saya tidak mau merdeka? Saya sudah berjuang jauh sebelum kalian. Bung, kita semua satu tujuan sama. Kemerdekaan Indonesia, Bung. Bung Karno harus segera bertindak atau besok akan terjadi pertumpahan darah. Cukup. Kita harus tetap berpikir jernih. Emosi tidak akan menyelesaikan masalah. Dini hari yang sunyi berubah menjadi penuh ketegangan karena perbedaan pendapat yang semakin memuncak. Para pemuda akhirnya membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengkas Dengklok, sebuah daerah yang jauh dari pengaruh Jepang. Mereka berhadap di tempat ini. Kedua tokoh tersebut dapat mengambil keputusan tanpa tekanan dari pihak manapun. Ada apa ini? Hentikan! Bung, kalian ini sudah keterlaluan. Membawa kami ke sini tanpa persetujuan. Apakah ini cara kalian menyelesaikan masalah? Maafkan kami penguasa, tapi kami melakukan ini demi kemerdekaan Indonesia. Apa? Demi kemerdekaan bangsa Indonesia katamu? Dengan melakukan cara seperti ini, apakah merupakan jalan yang benar? Bung, kami tidak punya pilihan lain. Jika Bung tetap menunda, kemerdekaan bisa direbut oleh pihak lain. Justru itu, kalian ini terlalu memaksa. Kemerdekaan bukan hanya cepat atau lambat, tapi tentang kesiapan bangsa. Justru karena itu, Bung, mereka sudah siap. Mereka sudah lama menderita di bawah penjajahan Indonesia. Perdebatan kembali memanas. Namun para pemuda tidak gentar. Mereka terus mendesak agar proklamasi segera dilakukan tanpa menunggu keputusan dari Jepang. Bung Karno, Bung Hatta, ini kesempatan emas. Jepang sudah menyerah. Saya tahu Jepang sudah kalah, tapi kita harus memastikan kemerdekaan benar-benar milik bangsa Indonesia tanpa adanya tekanan. Betul. Jika kita bergerak tanpa perhitungan, rakyat bisa berubah. Itu yang kita hindari. Bung, rakyat sudah siap menjadi korban demi kemerdekaan. Mereka tidak takut lagi. Kata-kata itu membuat suasana menjadi lebih dalam. Bung Karno mulai merenung, memikirkan nasib rakyat dan masa depan bangsa. Kalian masih muda, penuh semangat itu baik. Tapi kemerdekaan bukan hanya tentang hari ini, tapi tentang masa depan bangsa kita. Justru karena itu, Bung, masa depan bangsa ada di tangan kita sekarang. Jika kita menunda, kita akan kehilangan segalanya. Kalian memang benar dalam semangat. Tetapi, cara kalian tetap terlalu keras. Kami siap menanggung resiko, Bung, asal Indonesia merdeka.
Tekanan dari para pemuda semakin kuat. Bung Karno dan Bung Hatta saling berpandangan, seolah sedang mempertimbangkan keputusan besar. Baik, saya mengerti keinginan kalian. Jika memang ini kehendak rakyat, maka kita tidak boleh terpecah. Nah, kita tidak boleh sampai terpecah. Kita harus bersatu demi mencapai kemerdekaan. Jadi, Bung, setuju? Baik, kami setuju. Merdeka! 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 Hidup Indonesia! Semoga ini merupakan awal yang baik bagi bangsa kita. Keputusan di Rengkas Dengklok menjadi titik balik penting dalam sejarah Indonesia. Dari tempat sederhana ini, lahirlah tekad yang akan membawa bangsa menuju kemerdekaan. Malam harinya, para tokoh berkumpul di rumah Laksamana Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Silakan menangkan rumah saya akan menjamin keamanan. Baik, ayo silakan tulis. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan. Tambahkan kalimat pemilihan sosial. Saya akan membantu untuk menyelesaikan konsep ini. Semua siap. Keamanan ini harus dijaga. Siap. Di saat para tokoh mempersiapkan proklamasi, di tempat lain suasana tak kalah penting. Dengan penuh ketelitian dan rasa tanggung jawab, Fatmawati menjahit bendera merah putih yang kelak akan menjadi simbol kemerdekaan Indonesia. Jahitan dan jahitan. Semoga bendera ini berkibar di hari kemerdekaan. Fatmawati, apa yang kamu lakukan ini sangat berarti. Bendera ini akan menjadi saksi lahirnya bangsa merdeka. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, tapi hati saya besar membayangkan hari itu benar-benar terjadi. Dengan penuh harapan, bendera merah putih telah siap. Kini, saat yang dinanti semakin dekat. Pada hari 17 Agustus 1945, hari yang bersejarah akhirnya tiba. Di kediaman Bung Karno, semua tokoh dan rakyat mulai berkumpul. Suasana penuh harap dan tegang menyelimuti tempat itu. Detik-detik bersejarah pun tiba. Pagi hari yang cerah itu menjadi saksi lahirnya sebuah bangsa. Seluruh rakyat berkumpul dengan penuh harap, menantikan satu kalimat yang akan mengubah nasib Indonesia selamanya. Saudara-saudara sekalian, proklamasi Indonesia. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai permindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sangat singkat ya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Ir Soekarno dan Muhammad Hatta. Atas nama bangsa Indonesia, merdeka! Sejak saat itu, Indonesia resmi menjadi negara merdeka. Namun, perjuangan belum berakhir. Kemerdekaan ini harus kita jaga. Perjuangan masih panjang. Ini baru awal. Hari itu, 17 Agustus 1945, bukan hanya tentang sebuah teks yang dibicarakan, bukan hanya tentang bendera yang dikibarkan, namun tentang keberanian untuk melawan, tentang pengorbanan tanpa pamrih, tentang harapan yang tak pernah padam. Dan bangsa yang kuat adalah bangsa yang bersatu. Indonesia akan tetap berdiri kokoh. Dengan cinta tanah air. Karena kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari perjalanan panjang sebuah bangsa.
Dirgahayu Indonesia. Namun tentang lahirnya harapan dari bangsa yang lama terjajah menuju bangsa yang merdeka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Oke, hari ini kita akan membuat video tentang sejarah proklamasi kemerdekaan. 3 detik ya. Stay tune. Action. Jika memang benar, maka ini memang kabar. Saudara-saudara sekalian, proklamasi Indonesia. Jangan tahu dong. Atas nama bangsa Indonesia, merdeka. Otomatis ini jadi bendera yang akan kita kibarkan.